Nama saya Kirby Mamesa, mahasiswa dari kelas A2 semester 4, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan nomor induk mahasiswa 1974-2010-75. Pada saat ini saya akan membahas secara singkat mengenai Jurnal Hukum Organisasi Internasional yang saya buat dengan judul Organisasi ASEAN. Berikut adalah pembahasannya. Saat ini kita akan membahas mengenai hukum organisasi internasional, yaitu organisasi ASEAN. Kita masuk dalam sejarah ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok diperingati setiap tahun sebagai Hari ASEAN. Prinsip dasar ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang keenam, kerjasama efektif antar anggota. Tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan, komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dari fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Fungsi ASEAN. Yang pertama, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara sendiri. Kedua, dapat meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam kawasan Asia Tenggara agar menghindari dari kawasan akibat jika tidak ada keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama dalam memanfaatkan dengan maksimal bidang pertanian dan industri, memperluas pasar, komoditas internasional seperti bekerja sama dengan politik luar negeri Indonesia, memperbaiki sarana distribusi dan komunikasi, serta dalam memperbaiki taraf hidup penduduk. Yang keenam, meningkatkan pendidikan tentang Asia Tenggara. Yang ketujuh, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi internasional yang ada. Yang kedelapan, dapat melindungi hak-hak pekerja migran dan hak dan kewajiban warga negara. Yang kesembilan, menghargai hak asasi manusia serta kemerdekaan fundamental tanpa ada membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, agama, dan bahasa. Yang kesepuluh, menjadikan pusat bagi kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dari PBB. Yang ke-11, ASEAN juga dapat membantu meningkatkan dan mendorong kawasan pariwisata yang ada di wilayah Asia Tenggara.
Yang terakhir kita membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, tujuannya agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Contohnya, pertukaran budaya dan seni festival film ASEAN, penyelenggaraan pesta olahraga atau SEA Games. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Contohnya, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Dan yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, penawaran beasiswa, Olimpiade bidang pendidikan pada taraf Asia Tenggara. Itulah pembahasannya, diucapkan terima kasih. Kalian baru tamat SMA atau SMK dan masih bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa, atau mau mencari tempat kuliah dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga didik yang profesional. Nah, dalam video ini aku akan merekomendasikan universitas swasta yang berada di kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia